Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Yusuf dari kelas 3B dengan NIM 2288240047. Nah, saya di sini akan membuat video tentang awal kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Yang lalu, Nusantara dikenal sebagai tanah surga karena akan rempah-rempahnya yang sangat berharga. Namun mengapa para penjajah Eropa rela menempuh samudra yang berbahaya demi sampai ke sini? Mari kita telusuri kembali awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dari bagaimana peristiwa ini mengubah segalanya. Nah, latar kedatangan bangsa Eropa khususnya Portugis, Spanyol, dan Belanda dilatar belakangi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah ekonomi. Pasca Perang Salib, bangsa Eropa mulai mengenal rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada dari Asia. Dan rempah-rempah ini sangat dibutuhkan untuk pengobatan, pengawetan makanan, dan bumbu-bumbu dapur, sehingga harganya sangat mahal. Nah, jalur perdagangan darat yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman menjadi sulit dan mahal, memaksa bangsa Eropa mencari jalur laut baru. Nah, yang kedua, agama. Menyebarkan ajaran, para penjajah juga memiliki misi penyebaran agama Kristen ke seluruh dunia. Sebab ini menjadi motivasi spiritual bagi mereka untuk menjajah wilayah baru. Kejayaan glory mencari kekuasaan. Bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menjadi yang terhebat dan terkuat menguasai wilayah serta sumber daya baru. Nah, penemuan jalur baru dan penguasaan wilayah menjadi simbol kekuasaan dan kebanggaan bagi sebuah bangsa. Nah, kita bahas jalur pelayaran dan kedatangannya. Dengan motivasi gold, gospel, dan glory, para penjajah ini memulai petualangan mereka. Di bawah pimpinan Vasco dan Gama, mereka berhasil menemukan jalur laut mengelilingi Afrika sampai di India. Namun yang pertama kali sampai di Nusantara adalah Afonso de Albuquerque pada tahun 1511. Mereka berhasil menaklukkan Malaka, sebuah pusat perdagangan penting di Selat Malaka, sebagai pintu masuk menuju Maluku, pulau rempah-rempah. Nah, Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi ke arah barat melintasi Samudra Atlantik dan Pasifik. Mereka tiba di Filipina dan kemudian Spanyol, sampai di Maluku yang memicu persaingan dengan Portugis. Persaingan ini diselesaikan dengan perjanjian Saragossa yang menetapkan batas kekuasaan keduanya. Nah, yang ketiga ini negara Belanda, mereka menyusul belakangan, tetapi dengan kekuatan yang lebih terorganisir di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan pertama Belanda di Banten pada tahun 1596, meskipun awalnya sambutan kurang baik, mereka berhasil kembali dengan membawa rempah-rempah. Keberhasilan ini mendorong ekspedisi lain hingga akhirnya mereka mendirikan sebuah perusahaan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, untuk memonopoli perdagangan di Nusantara. Dampak awal kedatangan negara-negara Eropa di Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa tidak hanya membawa perubahan dalam perdagangan, tetapi juga memberikan dampak awal yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan di Nusantara. Nah, yang pertama itu dampak ekonomi. Bangsa Eropa memperkenalkan sistem monopoli perdagangan. Mereka memaksa para penguasa lokal untuk menjual rempah-rempahnya hanya kepada mereka dengan harga yang sangat rendah. Ini memutuskan mata rantai perdagangan tradisional dan menyebabkan kerugian bagi para pedagang Nusantara. Nah, yang kedua itu dampak politik. Kedatangan mereka menyebabkan perpecahan dan konflik antara kerajaan lokal. Mereka seringkali memanfaatkan perselisihan antara penguasa untuk memperkuat posisi dan kekuasaan mereka. Ini menjadi langkah awal penguasa politik di Nusantara. Nah, yang ketiga dampak sosialnya. Terjadi perubahan budaya dan sosial. Selain menyebarkan agama,
Bangsa Eropa juga membawa pengaruh dalam bidang pendidikan, arsitektur, dan gaya hidup. Namun, praktik eksploitas dan kerajaan paksa mulai diterapkan yang perlahan-lahan merusak struktur sosial masyarakat. Nah, selanjutnya bagian penutup. Awal kedatangan bangsa Eropa di Nusantara adalah sebuah peristiwa monumental yang membentuk babak baru dalam sejarah Indonesia. Misi mereka untuk mencari kekayaan dan kejayaan perlahan berubah menjadi dominasi dan kolonialisme yang berlangsung selama berabad-abad. Peristiwa ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana globalisasi, kekuasaan, dan ekonomi dapat mengubah nasib sebuah bangsa. Sekian, terima kasih. Saya Kelvin Yusuf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.